Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada zaman sekarang sering kita lihat manusia-manusia itu tidak bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Padahal Allah telah memberikan banyak sekali nikmat-nikmat yang tidak terhitung jumlahnya kepada manusia. Dari hal yang terkecil, mungkin dari hal yang kita anggap itu sepele, sampai hal-hal yang besar, di mana itu mungkin bisa sampai merubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Namun sayang sekali, banyak sekali manusia yang tidak bersyukur akan hal ini. Dan Allah sudah memperkirakan ini. Allah berfirman, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Dan sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepadanya. Kemudian kita dapat melihat ketika kita memiliki kesehatan yang baik, ketika kita memiliki jiwa raga, fisik, mental yang sangat sempurna. Namun ketika kita lihat di rumah sakit, banyak sekali orang-orang yang sakit, banyak sekali orang-orang yang dia mencapai penyakit kronis, atau bahkan sudah tidak tertolong lagi. Bagi mereka yang melihat kita memiliki kesehatan seperti ini, itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Kemudian ketika orang-orang di luar sana banyak sibuk bekerja untuk mencari nafkah, untuk melakukan banyak kegiatan-kegiatan, yang dia mungkin keluar rumah dalam keadaan gelap, kemudian kembali lagi ke rumah dalam keadaan gelap. Namun kita lihat pada diri kita sendiri, kita memiliki banyak waktu luang. Kita memiliki banyak kesempatan untuk melakukan berbagai hal, yang dimana nikmat-nikmat ini itu sangat baik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Namun pada kenyataannya kita lalai terhadap nikmat-nikmat ini. Rasulullah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Dua nikmat yang Allah sering berikan kepada kita namun kita sering lalai terhadapnya, yaitu adalah nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan. Kemudian apa sih sebenarnya syukur itu? Apa sih hakikatnya syukur? Bagaimana cara kita untuk mensyukuri segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini? Ibnul Qayyim menjelaskan tentang hakikat syukur. As-sana'u 'ala ni'mah wa mahabbatu wal 'amalu bi ta'atih, yaitu adalah memuji nikmat-nikmat yang kita miliki. Kemudian kita mencintai nikmat-nikmat tadi serta mengamalkan nikmat-nikmat tadi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, hal pertama dalam syukur itu adalah memuji nikmatnya. Kita dapat mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita mengucapkan syukur tadi itu dengan lisan kita. Kemudian yang kedua, kita dapat untuk mencintai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apapun nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut, entah itu nikmat bernafas, nikmat kita dapat hidup saat ini, kita dapat berbicara, kita dapat melihat, kita dapat mendengar, kita mencintai itu semua. Kita mengakui bahwasannya nikmat-nikmat itu tadi berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akui hal tersebut secara hati kita. Kemudian yang ketiga, kita mengamalkan nikmat-nikmat tadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki mata, kita memiliki tangan, kita memiliki kaki. Kita gunakan nikmat-nikmat yang ada ini untuk selalu beribadah kepada Allah, untuk melakukan sholat, untuk melakukan puasa, untuk mengamalkan zakat, kemudian berbagai macam amalan-amalan ibadah lainnya. Yang dimana dengan nikmat-nikmat tadi, itu dapat mendekatkan kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari azabnya. Kemudian yang kedua adalah sebagaimana sabda Rasulullah, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Barang siapa yang belum bersyukur terhadap hal yang kecil, maka ia belum bersyukur terhadap hal yang besar. Kita dapat ambil dari hadis Rasulullah ini, bahwasannya agar kita dapat bersyukur itu kita hargai hal-hal yang kecil, hal-hal yang mungkin kita tidak sadari, hal-hal yang mungkin sering kita anggap itu sepele. Mungkin kita dapat berbicara, kita dapat duduk, kita dapat berdiri, kita dapat bercengkrama dengan teman-teman kita. Bahkan ketika kita dapat menggerakkan jari kita, itu merupakan sebuah nikmat yang dimana itu tidak semua orang mendapatkannya. Ada orang-orang di luar sana yang mungkin kesulitan untuk menggerakkan jarinya.
Ada orang-orang di luar sana yang tidak bisa untuk duduk dan hanya terus terbaring di atas tempat tidurnya. Karena itu, kita hargai mungkin nikmat-nikmat yang kita anggap ini kecil itu. Kemudian dari situ kita dapat menikmati, kemudian dapat bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu, apa yang menjadi syukur ini itu sebagai kebahagiaan? Apa yang menjadikan syukur itu sebagai kunci kebahagiaan kita di dalam hidup ini? Nah, sekarang kita bisa lihat, ketika kita banyak tertimpa hal-hal yang buruk, atau mungkin kita menganggap hal-hal itu adalah sebuah hal yang negatif. Kemudian, dengan adanya hal-hal negatif tadi itu, kita juga berprasangka negatif terhadap hal-hal tersebut. Mungkin kita akan menjadi gelisah, kita akan menjadi cemas, stres, atau bahkan bisa sampai depresi. Sehingga akhirnya akan mengganggu kehidupan kita, akan mengganggu pikiran-pikiran kita, di mana itu selalu dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif. Kemudian kita bandingkan, jika kita bersyukur atas segala apa yang menimpa kita, terhadap apa-apa yang kita miliki, maupun itu hal yang buruk, ataupun itu hal yang positif, kita tanggapi hal tersebut dengan pikiran yang positif, kita selalu berprasangka baik kepada Allah, maka kita dapat yakini bahwasanya kita akan mendapatkan pikiran yang cerah, kita mendapatkan pikiran yang positif, kita dapat mencapai kebahagiaan dalam hidup kita. Karena belum tentu apa yang kita anggap baik itu ternyata baik untuk kita. Dan belum tentu apa yang kita anggap buruk itu adalah buruk untuk kita. Allah berfirman, "Wa 'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum." Bisa jadi apa yang kamu benci itu ternyata baik untuk kamu. Wa 'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi apa yang kamu cintai itu ternyata itu buruk untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya untuk kita dapat bersyukur kepada Allah itu dengan 3 cara. Yaitu yang satu adalah dengan memuji atas syukur atas nikmat-nikmat yang kita miliki tadi. Kita bersyukur dengan nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita secara lisan, yaitu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik itu nikmat-nikmat yang kecil hingga kita mendapatkan nikmat-nikmat yang kita anggap itu besar. Kemudian yang kedua adalah kita mengakui nikmat-nikmat Allah tadi itu melalui hati kita. Kita mengakui bahwasanya nikmat-nikmat tadi itu pantas untuk kita miliki. Dan itu merupakan pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika hati kita meyakini itu baik, kita dapat menyalurkan hal itu kepada pikiran bahwasannya Allah selalu memberikan kita yang terbaik. Allah selalu ingin kita melakukan yang terbaik. Kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara tadi, yaitu mengamalkan kegiatan-kegiatan, dengan mengamalkan nikmat-nikmat yang kita miliki itu untuk kegiatan-kegiatan yang dimana itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti beribadah, sholat, haji, umroh, puasa, zakat, dan berbagai macam ibadah lainnya, seperti bercengkrama dengan teman, kemudian menyebarkan ilmu-ilmu yang baik, atau bahkan sampai hanya untuk menyebarkan senyum. Itu kita gunakan nikmat-nikmat tadi untuk ketaatan kepada Allah. Harapannya dengan ketaatan tadi kita dapat selalu dekat dengan Allah dan terjauhi dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita taat kepada Allah, maka sudah termasuk untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan itu menjadi kebahagiaan untuk kita. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka akhir kata, semoga dengan adanya syukur ini, dengan kita sudah memahami apa itu syukur dan bagaimana cara mempraktekannya, kita dapat memiliki syukur ini sebagai kunci untuk membuka pintu kebahagiaan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.